Pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Dok, apakah gastric ulcer itu sama dengan GERD, anxiety? Terima kasih. Memang terkadang gejala dari gastric ulcer, GERD, dan anxiety bisa tumpang tindih atau saling mempengaruhi. Namun penting untuk dipahami bahwa ketiga kondisi ini adalah hal yang berbeda meskipun bisa saling berkaitan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gastric ulcer atau ulkus lambung ya. Gastric ulcer adalah luka terbuka yang terbentuk di lapisan dalam lambung. Luka ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau karena penggunaan jangka panjang obat anti-inflamasi nonsteroid atau NSAID. Gejala yang paling umum adalah nyeri perut yang terasa seperti terbakar atau seperti ditusuk-tusuk, biasanya di bagian atas perut, di sini, di bagian ulu hati ya, atau epigastrium. Nyeri ini sering muncul saat perut kosong, yaitu antara waktu makan atau pada malam hari, dan bisa mereda setelah makan, minum antasida, atau setelah muntah. Gejala lainnya bisa berupa kembung, mual, muntah. Nah, muntahnya ini kadang disertai darah, kemudian penurunan berat badan, dan kehilangan nafsu makan. Pengobatannya biasanya diberikan antibiotik untuk mengeradikasi atau untuk memberantas infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Kemudian obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung seperti obat golongan PPI, proton pump inhibitor, dan obat golongan H2 blocker, dan antasida untuk menetralkan asam lambung. Nah, itu tentang gastric ulcer ya. Yang kedua adalah GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. GERD adalah kondisi kronis di mana asam lambung atau isi lambung naik kembali ke kerongkongan atau esofagus. Ini terjadi karena katup antara kerongkongan dan lambung yang disebut sphincter esofagus bagian bawah tidak berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan asam lambung untuk naik, untuk reflux. Gejala yang paling khas adalah sensasi terbakar di dada, di sini. Nah, ini batasan antara lambung dengan esofagus di sini ya. Di sini ada sphincter lower esophageal sphincter, gastroesophageal sphincter ya. Nah, rasa terbakarnya itu di sini, atau yang disebut dengan heartburn, yang seringkali naik ke leher atau tenggorokan sampai ke sini. Gejala lainnya bisa berupa regurgitasi ya, yaitu kita merasakan makanan atau cairan asam naik ke mulut. Kemudian sulit menelan atau disfagia, nyeri dada, batuk kronis, suara serak, dan rasa pahit di mulut. Untuk pengobatannya biasanya melibatkan perubahan gaya hidup, misalnya menghindari makanan pemicu, tidak berbaring setelah makan, kemudian meninggikan kepala saat tidur. Lalu obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung seperti golongan PPI, H2 blocker, dan antasida untuk meredakan gejala sementara. Nah, itu tentang GERD. Kemudian yang ketiga tentang anxiety. Anxiety atau kecemasan ya, bahasa Indonesia kecemasan. Anxiety itu adalah respon alami tubuh terhadap stres. Jadi anxiety itu normal, kita mengalami anxiety. Itu adalah respon tubuh terhadap stres, respon alami ya. Namun, ketika rasa cemas atau anxiety itu menjadi berlebihan, persisten atau berlangsung terus-menerus, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, nah, itu dia sudah berubah menjadi gangguan cemas. Ya, gangguan cemas adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, takut, atau gelisah yang intens dan sulit dikendalikan. Gejala kecemasan
gangguan kecemasan ya, bisa sangat bervariasi dan mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan fisik. Gejala fisik yang mungkin timbul berupa jantung berdebar, nafas pendek atau nafasnya sesak, kemudian pusing, pusing ya berputar, kemudian sakit kepala, terasa berat, kepala terasa berat, kemudian nyeri dada, perut tidak nyaman atau mual, kemudian diare atau malah sembelit, ketegangan otot, dan kelelahan. Penyebab dari anxiety itu multifaktor yang meliputi faktor genetik, faktor kimia otak, kemudian kepribadian, dan pengalaman hidup yang traumatis atau penuh tekanan. Sedangkan pengobatannya biasanya melibatkan psikoterapi ya. Psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Kemudian obat-obatan seperti golongan antidepresan atau obat anti kecemasan atau kombinasi keduanya. Lalu perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, dan melakukan teknik relaksasi. Oke, sekarang mengapa gejalanya bisa tumpang tindih ya antara gastric ulcer, GERD, dan anxiety? Atau kalau sudah jadi gangguan cemas ya. Meskipun berbeda, ketiga kondisi ini bisa saling mempengaruhi. Stres dan kecemasan dapat memperburuk gastric ulcer dan GERD. Stres dan kecemasan dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memperlambat penyembuhan ulkus. Pada GERD, stres dapat memperburuk gejala. Gejala seperti terbakar di dada itu heartburn, kemudian gejala regurgitasi atau gejala reflux. Kemudian sebaliknya juga, gejala fisik dari gastric ulcer dan GERD dapat memicu kecemasan. Rasa nyeri perut yang hebat pada ulkus atau rasa terbakar di dada pada GERD bisa sangat tidak nyaman dan menimbulkan rasa cemas atau khawatir. Kemudian kecemasan. Kecemasan sendiri dapat menimbulkan gejala mirip masalah pencernaan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kecemasan dapat menyebabkan mual, perut tidak nyaman, bahkan sesak nafas, yang terkadang disalahartikan sebagai masalah jantung. Pasien tuh berpikir, ah nih sakit jantung saya nih, serangan jantung nih kayaknya nih, atau masalah pernafasan. Nah, kesimpulannya, gastric ulcer adalah luka lambung, GERD adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan, dan gangguan cemas adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan. Ketiganya dapat menimbulkan gejala berupa sensasi tidak nyaman di area perut atau dada. Demikian, wallahu a'lam bishawab.